Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mempelajari pendidikan agama Islam pada hari ini. Pada minggu lalu, kita sudah melakukan perkenalan, dan pada hari ini kita akan memasuki materi pelajaran pada bab 1, yaitu Aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu harap kalian dapat mengikuti pelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk kepada bab 1, yaitu Aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minggu lalu sudah ibu suruh kalian untuk membuat bagan alir seperti yang digambar. Pada keterangan dijelaskan bahwa aku selalu dekat dengan Allah melalui cara dengan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Asma'ul Husna. Di sini kita akan mempelajarinya, yaitu dengan Asma'ul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, Al-Akim. Dengan mempelajari bab 1 ini, ibu harapkan anak-anak ibu nantinya dapat menjadi pribadi yang dermawan, pribadi yang jujur, amanah, tawakal, tangguh, toleran, adil, dan bertakwa. Beragam cara ditempuh oleh manusia untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara tersebut ada yang melalui jalan merenung atau bertafakur, yaitu berzikir. Ada pula seseorang menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebabkan oleh musibah yang menimpanya. Dan jika dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berulang-ulang di dalam hati, insya Allah akan menghadirkan rasa rendah hati atau tawadu dalam hati kita. Kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya tentu saja akan mengantarkannya mendapatkan berbagai fasilitas hidup, yaitu kesenangan dan kenikmatan yang tiada tara. Baiklah anak-anak, sekarang kita saksikan video berikut ini. Dalam video tersebut sama-sama kita lihat bahwasannya ketika seseorang tertimpa musibah atau bencana, maka lisannya tanpa sengaja atau tanpa ia sadari akan mengeluarkan kalimat-kalimat La ilaha illallah Allahu Akbar sebagai pengingatnya kepada Allah. Terkadang Allah memberikan masalah atau musibah agar hikmahnya manusia lebih dekat dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, apakah sekarang kita harus diberikan Allah dulu musibah, baru kita mengingatnya? Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka cara atau jalan bagi manusia yang ingin dekat dengannya. Sebagai orang yang beriman, tentu saja kita harus mampu menempuh cara apapun agar dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Selain melalui zikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat pula dilakukan melalui perbuatan atau amaliyah sehari-hari, yaitu dengan selalu meniatkan bahwa yang kita lakukan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena untuk dipuji atau mendapatkan nilai. Cara mendekatkan diri kepada Allah dengan Asma'ul Husna dan mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Masuklah kita kepada pengertian Asma'ul Husna.
Asmaul Husna terdiri atas dua kata, yaitu asma yang berarti nama-nama, dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi, pengertian al-asmaul husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata al-asmaul al-husna diambil dari ayat Al-Quran surat Toha yang artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dia memiliki al-asmaul husna atau nama-nama yang baik. Asmaul Husna berjumlah 99 nama Allah yang baik. Dan dalam bab ini, kita akan membahas 7 dari 99 nama Allah yang baik, yaitu Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Akhir, dan Al-Adl. Yang pertama, kita akan membahas tentang Al-Karim, yaitu yang Maha Mulia. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mulia di atas segalanya, sehingga apabila seluruh makhluknya tidak ada satupun yang taat kepadanya, tidak akan mengurangi sedikit pun kemuliaannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi Maha Pemurah yang memberi rezeki kepada semua makhluknya. Wujud dari sifat Al-Karim dalam kehidupan sehari-hari yaitu menjadi orang yang dermawan, berbagi kepada sesama, saling tolong-menolong. Yang kedua adalah Al-Mu'min, yaitu Dia Maha Pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Dengan demikian, hati manusia menjadi tenang. Kehidupan ini penuh dengan berbagai permasalahan, tantangan, dan cobaan. Jika bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rasa aman dalam hati, niscaya kita akan senantiasa gelisah, takut, dan cemas. Dengan mengamalkan dan meneladani al-asmaul husna al-mu'min ini, artinya bahwa seseorang yang beriman harus menjadikan orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Yang ketiga, al-wakil, yaitu yang maha mewakili atau pemelihara. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Orang yang mempercayakan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memiliki kepastian bahwa semua akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Hal itu hanya dapat dilakukan oleh hamba yang mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, Maha Pengasih adalah salah satunya yang dapat dipercaya oleh para hambanya. Hamba al-wakil adalah yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hamba tersebut telah melihat tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebab-sebab dan alasan segala sesuatu, dia menyerahkan seluruh hidupnya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, untuk materi hari ini cukup sampai 3 saja. Untuk minggu depan kita lanjutkan 4 Asmaul Husna lagi. Sekarang, Ibu akan memberikan tugas kalian. Ambillah buku catatanmu dan buatlah ringkasan materi dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang kedua, ambillah buku latihanmu, carilah dalil mengenai Asmaul Husna baik dari Al-Quran maupun hadis. Lalu tulislah di buku latihan kamu masing-masing. Dan yang ketiga, carilah dalil dari Al-Quran yang menjelaskan tentang Al-Karim, Al-Mu'min, dan Al-Wakil. Tugasnya dapat dikumpulkan melalui WA pribadimu. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan kamu tulis di kolom komentar.
Sertakan nama dan kelasmu masing-masing. Kemudian, kita akhiri pelajaran ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah. Ibu tutup sampai sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.